Masalah lain yang sering dimunculkan adalah masalah dokumenter. Masalah lain yang sering dimunculkan adalah masalah dokumenter. Bahwa ini ya kawan, mengenai masalah kata mereka, bahwa keberadaan bumi mengelilingi matahari itu sudah bukan teori lagi, tapi sudah menjadi sebuah kenyataan. Hal ini perlu dijawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, di zaman kayak sekarang ya kawan, di zaman kayak sekarang, yang namanya dokumenter itu jangan percaya 100%. Orang jelek, hitam, wajahnya banyak jerawat, difoto, fotonya menjadi putih, mulus, cantik, bisa? Bisa, mudah sekali zaman sekarang, kan gitu. Di semua supermarket ada foto kayak begitu. Jadi yang putih bisa dihitamkan, yang banyak jerawatnya bisa mulus. Itu kan itu. Apakah kemudian dengan modal foto, video, semacam itu, kemudian kita nyatakan bahwa itu adalah sebuah fakta dan realita? Lihat ya akhwan, kejadian puluhan tahun yang lalu, Neil Armstrong dengan dua temannya yang diklaim oleh NASA Amerika pernah mendarat di bulan. Divideokan, difoto, disebarkan, diajarkan dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Anda percaya itu? Anda percaya bahwasanya orang pernah berangkat ke bulan? Hah? Sehingga setiap kali ada ustadz ngomong masalah bid'ah, oh bid'ah terus, orang sudah sampai ke bulan kok ngomong bid'ah. Gitu biasanya kan gitu. Orang sudah sampai ke bulan kok masih ngomongi jenggot gitu kadang-kadang. Lu siapa yang pernah ke bulan ya kawan? Dengan perselisihan di kalangan para ulama. Para ulama kita berselisih apakah mungkin ke bulan ataukah tidak mungkin. Ini berangkat dari perselisihan apakah bulan itu di bawah langit dunia ataukah di atas langit dunia. Tapi yang jelas di bawah arsy, tidak mungkin di atas arsy. Dengan perselisihan itu Anggaplah kita tidak berbicara mengenai masalah syar'i. Para ulama masih berselisih, mungkinkah ke bulan ataukah tidak. Di antara yang mengatakan ke bulan itu mustahil adalah imam ahli tafsir zaman ini, Al-Imam Muhammad Ibnu Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Dalam kitabnya Adwaul Bayan, seingat ana dalam surat Al-Hijr, beliau mengatakan mustahil dan sebuah kebohongan nyata kalau orang sampai ke bulan. Dan beberapa para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Karim Al-Humaid, di antaranya ada beberapa ulama-ulama yang lain. Tapi Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan Syekh Utsaimin mengatakan tidak bisa didustakan. Mungkin saja beliau mengatakan Anda nggak percaya, juga nggak membohongkan. Tapi ya kawan, lihatlah Neil Armstrong. Lihat foto itu dengan cermat. Yang pertama, yang buat Anda membohongkan berita itu, bendera berkibar. Ya kan? Antum masih ingat gak foto itu? Foto itu bendera berkibar. Pertanyaan yang pertama, mungkinkah di bulan bendera berkibar? Mau di sana ruang hampa udara? Di sana itu klaim mereka ruang hampa udara, nggak ada angin. Siapa yang ngibarin? Itu yang pertama. Nah, dioyak-oyak gini atau atau gimana ya kawan? Gak mungkin itu, mustahil. Itu yang pertama. Ada camkan. Yang kedua, kalau antum cermati dengan bagus itu, antum coba periksa internet. Bayangan Neil Armstrong dengan temannya itu nggak lurus, nggak gini, tapi begini. Jadi ini orang, yang satu bayangannya ke sini, yang satu bayangannya ke sini. Ini jelas sekali tipuan lampu. Orang mau bohong tapi kurang pinter ini orang. Lampu satu taruh sana, lampu taruh satu tanah, jadilah bayangannya begini. Ketemu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang pernah ke bulan, kenapa kok nggak pernah lagi? Siapa yang kedua yang pernah ke bulan setelah Neil Armstrong? Hah? Belum pernah ada cerita. Ini yang pertama dan terakhir. Belum pernah ada cerita seandainya pernah ke bulan. Otomatis seharusnya orang rame-rame ke sana. Para itu senang lihat bulan, gitu sampai ke bulan. Yang katanya di sana ada gini ada gitu. Kenapa nggak pernah terjadi yang kedua kalinya? Yang kedua kalinya. Yang sebenarnya ya Juan, klaim dari Neil Armstrong pernah mendengar azan di sana. Bagaimana lagu Najdariyah itu? Yang kondang.
bahwasanya Neil Armstrong pernah mendengar azan di sana terus masuk Islam. Pertanyaan muncul sekarang, kenapa dua temannya kok nggak dengar juga? Budek apa? Sehingga nggak dengar azan juga. Kemudian di sana kata ilmu fisika sendiri, bukankah suara itu dibawa oleh udara dengan teori gelombang udara? Lawang di sana ruang hampa, bagaimana dengar suara? Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nyasar ke bulan ya, akhwan. Bukan nyasar ke bulan. Dan itu semua ya, akhwan, beberapa hal yang menyebabkan ana harus mengatakan bahwasanya kepergian mereka ke sana itu bohong. Kepergian mereka ke sana itu bohong, dan itu dibuat di gurun pasir Nevada, Amerika Serikat. Benar atau enggak yang anak katakan, tapi bahwasanya teori dokumenter itu harus diyakini masih butuh dipertanyakan. Ini dokumenter yang diajarkan dari berbagai itu harus diyakini, itu harus dipertanyakan kembali. Kenapa? Hal-hal yang butuh untuk dicermati. Ini ya akhwan, dokumenter sekelas Neil Armstrong. Apalagi dokumenter lain. Antum coba perhatikan. Kalau ke Planetarium Jakarta, semua lampu dimatikan, bawalah Kodak. Atau bawalah video. Apa itu? Rekaman video. Syuting ke atas. Setelah itu tunjukkan kepada teman-teman. Anak ini nyuting di mana? Anak yakin jawabannya ini nyuting langsung dari langit. Gak ada bedanya sama sekali. Di dunia kayak begini ya, akhwat. Buat film persis, buat itu persis. Akankah kemudian kita percaya dengan semudah itu akan beberapa dokumenter yang ada? Yang lagi, bahwasanya yang diklaim oleh Harun Yahya rahimahullah, semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni beliau, tidak ada orang yang selamat dari kesalahan. Tapi yang diklaim oleh beliau ini adalah fakta penciptaan. Lihatkanlah, cermati gambar-gambar yang dalam CD-CD Harun Yahya. Akan antum temukan tidak ada satupun bukti nyata bumi mengelilingi matahari. Yang ada dalam gambar video-video Harun Yahya itu gambar bintang-bintang jalan-jalan, gambar planet jalan-jalan. Tapi nyata-nyata bumi mengelilingi matahari nggak pernah ditemukan. Matahari yang gerak dan lain-lain itu nyata-nyata itu adalah sesuatu yang tidak pernah ditemukan. Jadi hal ya akhwan yang selama ini yang paling kuat. Anak kami Al-Furqan, majalah Al-Furqan yang paling banter dicerca itu gara-gara dokumenter. Antum itu kayak buta. Lihat itu ini sudah jadi dokumenter dan lain-lain. Dan ini harus segera jawab. Kenapa? Karena hal itu kalau memang bertentangan dengan sunnatullah, dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, maka hal itu yang perlu untuk cermati yang kedua kalinya.